Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Hirin dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Konyol, mulutnya mencela-mencela, namanya pun palsu. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Memang mencela-mencela, nggak bisa dipegang ngomongannya guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Filipus Christian, yang mana dia mencoba mengklarifikasi lagi statusnya sebagai seorang pendeta katanya. Tapi kita akan melihat ada beberapa kejanggalan dari apa yang dia sampaikan. Entah dia nggak pede dengan informasi yang dia berikan, atau karena Begini ya, orang-orang ini ya, kayak Luis ini dia nggak bisa argumentasi, sehingga ketika dia nggak bisa bantah suatu argumen, dia akan lari ke orangnya. Jadi tujuan dia seperti itu ya, agar memframing kalau orangnya ini seperti ini, bagaimana dengan argumentasinya. Nah, dia nggak paham bahwa argumentasi itu beda sama orangnya ya. Kalau argumentasi itu keluar, jadi kita tuh nggak bisa lihat dari orangnya. Misal kayak profesor juga ada yang salah gitu kan. Maksudnya kayak profesor yang bukan bidangnya, misalnya profesor ilmu ini dia ngomong tentang ilmu lain, jadi bukan pada gelarnya atau siapa dia gitu. Bukan berarti semua pendeta itu benar, semua ulama benar gitu, bukan. Bahkan ada yang bukan ulama, bukan pendeta, tapi dia benar daripada pendeta. Ada juga pendeta yang ulama salah. Jadi itu bukan perkara pada titelnya. Cuman titel itu membantu ya kan, cuma tentu nggak bisa dipakai pada semua hal gitu kan. Nah, namanya ulama, pendeta tetaplah manusia biasa ya kan, mereka tetap bisa khilaf, bisa salah juga gitu kan. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, jadi makanya kita perlu nilai dari argumentasinya, bukan dari siapa orangnya, karena Anda akan ketipu. Kalau gitu Anda akan menggunakan semua kata-kata pendeta dan menggunakan semua kata-kata ulama tanpa Anda mencek ulang apa yang disampaikannya gitu. Jadi misalnya kayak ada yang ulama yang ngomong salah tentang Islam, atau pendeta yang ngomong salah Kristen, lalu ada benarkan hanya melihat detailnya, kan nggak begitu guys. Harus dicek lagi argumentasinya apa gitu kan. Dan jadi ya nggak penting sebenarnya, tapi itulah metode Lewis ini begitu ya, dengan menyerang orangnya dia berharap orang ini menjadi rusak reputasinya sehingga kata-katanya nggak didengarkan lagi. Nah, kalau kita orang cerdas nggak boleh itu, kita akan melihat argumentasinya. Jadi cara-cara seperti ini kan cara-cara yang ya nggak ada faedahnya gitu guys ya kan. Mengajari orang untuk memframing ini orangnya begini loh, jadi seakan-akan begini semua salah aja. Dan sini saya pernah buat videonya ya, tentang tes logika orang yang benci FPI dan Rizik. Itu kita tes logikanya. Dari situ bukti bahwa mereka ini sudah benci sama FPI dan Rizik, sehingga apapun mereka yang FPI dan Rizik lakukan ini salah. Jadi saya buat video itu kan, bahwa kalau polisi yang melakukan, emak-emak yang melakukan, orang-orang yang biasa lakukan itu nggak salah. Contohnya ketika polisi, emak-emak, orang-orang biasa itu misalnya kayak membuat kata maksiat, mengatur lintas, itu nggak salah selama yang lakukan bukan FPI dan Rizik gitu. Jadi kalau emak-emak dan warga melakukan itu bagus, benar, itu baik. Tapi kalau FPI dan Rizik dikatakan itu salah, jahat gitu, lalu kenapa nggak menjadi masuk polisi saja gitu kan. Nah, jadi hal itu guys, itu namanya framing gitu tuh, karena mereka ini termakan orang-orang kayak gitu tuh, yang saya sampaikan begitu tuh, tentu mereka ini termakan framing media yang menyerang orangnya, sehingga apapun itu yang diargumentasinya tidak lagi mereka dengar. Itu bahaya nih guys. Jadi itulah tujuan Luis itu, dengan memframing orangnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh saudara kita yang di framingnya itu semua salah semua. Padahal kita kan melihat dari argumentasinya, ya kan? Ya itulah caranya guys. Jadi cara itu memang sangat licik sekali gitu kan, dan kita akan bahas di video ini salah satunya. Nah, terlanjur udah basah, dia sudah terlanjur bilang kalau dirinya ini itu ternyata nggak. Jadi kalau mengenai klarifikasi ya, makanya kacaunya kenapa ya, ketika Anda coba mengorek-ngorek orang dari medsos ya, Anda berusaha untuk mendengarkan klarifikasinya, kacau guys. Kenapa? Karena klarifikasi itu dilakukan dalam keadaan yang tidak enak, tidak duduk enak, ngobrol enak gitu. Misal gini, kayak saya mendengarkan klarifikasi si Anu,
Kan lebih enak saya tuh datang ke rumahnya, silaturahmi, ngobrol itu kan. Dari situ dia bisa menunjukkan bukti, ini KTP saya misalnya, ini ijazah saya, kan lebih enak gitu. Coba kalau Anda dengan klarifikasi, belum tentu dia akan menyampaikan semuanya. Kenapa? Karena namanya klarifikasi tentu nggak ada juga kepentingan bagi dia tuh untuk menyampaikan kayak kita ngobrol enak gitu kan. Karena ini kan paling dia menyampaikan poin-poin pokoknya gitu kan. Karena tentu ada yang pribadi yang dia tidak sampaikan. Tapi beda kalau kita tuh datang silaturahmi, ya kan lebih pribadi. Dia mungkin mau menunjukkan KTP-nya, ijazah segala macam. Makanya metode nulis ini sangat tidak bagus, guys. Sangat tidak berakhlak gitu, hanya melihat dari medsos. Karena medsos itu kita tahu orang nggak mungkin lah nyampaikan detail dirinya ke medsos, hal-hal pribadinya. Paling di medsos itu dia hanya untuk klarifikasi, makanya nggak bisa sarankan pada klarifikasi, harus ngobrol enak dengan orangnya gitu. Makanya kita nggak pernah di konten-konten saya tuh bahas tentang orang, nggak pernah, guys. Karena kenapa? Karena itu bahas tentang orang tuh bisa salah bisa benar. Kenapa? Karena nggak duduk bareng gitu, jatuhnya fitnah. Hanya menilai orang dari apa namanya, klarifikasi segala macam gitu kan. Itu timbulnya fitnah nanti. Makanya harus duduk enak, duduk ngobrol mengenai suatu status dia gitu. Tapi kalau menilai argumentasi nggak masalah. Misalnya kita nilai argumentasinya salah, oke, dalam hal bukan dirinya ya. Tapi kalau soal dirinya tuh hanya dia yang tahu. Makanya kita tuh harus duduk enak, duduk ngobrol. Tapi kalau dia argumentasi tentang pembedaan agama, itu bisa kita nilai. Karena dia tentu akan menyampaikan dalil atau apapun itu kan, logikanya. Itu bisa kita bantah. Tapi kalau soal di pribadi kita nggak bisa, guys, karena cuma dia yang tahu. Karena kita perlu untuk mengetahuinya, kita tuh kan nggak bisa pegang medsos, kita harus duduk tenang, duduk enak dan ngobrol dengan dia gitu kan. Terbukti, dan akhirnya ya cari alasan lain. Oke, kita langsung aja deh. Jadi yang membuktikan tuh harusnya Luis gitu, dan membuktikan tuh nggak bisa lewat medsos, nggak bisa. Anda buktikan tuh Anda bisa apa ya, orang yang jadi nggak perlu membuktikan. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan bagi dia. Yang punya kepentingan kan orang yang nuduh gitu. Terus tuduh orang ini namanya palsu apa segala macam, ini bukan pendeta segala macam. Itu Luis yang membuktikan karena dia nuduh. Kita yang dituduh ini nggak perlu memberikan bukti. Kenapa? Karena kita juga nggak punya hak untuk apakah mau meladeni apa tidak gitu. Yang jadi pembuktian tuh dibebankan pada yang menuduh gitu. Kalau Anda coba-coba nuduh orang, ya terus bisa buktikan tuduhan Anda. Kita yang tuduh ini ya tenang aja kita, ya kan? Karena kita nggak punya kepentingan di situ. Karena itu kepentingan Anda untuk membuktikan itu. Paham ya? Ya, kita punya hak, kita mau ladeni apa enggak, kita punya hak. Tapi kalau Anda harus wajib membuktikan tuduhan Anda. Kalau tidak, namanya fitnah, guys. Ya, itu poinnya. Ini nggak bisa tuduhan itu dibuktikan dengan medsos, nggak bisa dengan kata-kata orang, ya nggak bisa. Karena Anda harus pegang sesuatu yang lebih valid. Kayak misalnya Anda punya data yang bukan dari omongan dia, tapi bukan dari klarifikasi, tapi betul-betul dari ya sumbernya langsung lah. Dalam artian datang rumahnya, ada geledah. Makanya gini loh, contoh kayak kita polisian itu mencari barang bukti, mencari bukti. Dia tidak berdasarkan keterangan dari pelaku, itu bukan bukti namanya, tapi dia akan menggeledah rumahnya, ya. Misalnya polisi nih, dia pengen menemukan barang bukti, ini siapa orangnya, apakah dia anggota ormas tertentu atau gimana gitu kan. Nah, dia ke rumahnya, geledah rumahnya untuk mencari barang bukti. Nggak cukup, nggak bisa dipakai pernyataan tersangka, nggak bisa. Nah, itu logikanya. Jadi Luis ini harus menggeledah rumahnya orang-orang yang tuduhnya itu. Kan nggak mungkin juga, makanya nggak bisa nuduh orang sembarangan hanya berdasarkan dari ucapannya. Yang kita bantah tuh argumentasinya tentang bukan dirinya. Kalau tentang dia, hanya dia yang tahu, guys. Share videonya ya guys ya, supaya kita tahu apa yang dia sampaikan. Sinode Calvinis misalnya kan, kalau saya dari karismatik. Kalau Calvinis itu memang harus ijazah SMA dan kuliah seperti mana kuliah pada umumnya. 3 tahun lebih lah, ya kan? Berapa SKS dipecahkan, terus sampai wisuda lah kan, begitu gelarnya sarjana. Kalau di kami ada 2, ada yang gelar sarjana, ada yang gembala, ya, ada yang kalau kita bilang kalau mungkin dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat. Dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan. Seperti saya ijazahnya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya, homiletik ya. Homiletik dan pedagogi ya, homiletik dan
Pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan. Beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Kita mulai dari awal pembahasannya. Yang pertama, dia mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang gembala. Dia jurusannya bukan sarjana, tetapi jurusannya hanyalah penggembalaan saja. Dan dikatakan di situ bahwa jurusannya sebagai penggembalaan dia adalah jurusan homiletik pedagogi katanya. Lalu sambil cengengesan, mungkin dia ragu dengan istilah homiletik, jurusan penggembalaan, ditambah pedagogi lagi. Kemudian dia bilang penggembalaan nggak boleh mengajar. Jurusannya kok pedagogik lagi? Iya. Dia nggak bilang pengembangan tak boleh mengajar, ya. Justru dia katakan bahwa dia tuh mengajar, bukan mendidik. Jurusannya tuh mengajar, bukan mendidik, ya. Gak ada dia bilang bahwa pengembangan nggak boleh mengajar, nggak ada. Coba ada ulang lagi nanti. Gak ada dia sama sekali mengatakan bahwa pengembangan itu tidak mengajar. Ya, biasanya dengar atau gimana gitu, guys. Ini dia kita akan bahas. Inilah yang saya bilang kenapa apa yang dia sampaikan itu omongannya nggak bisa dipegang, guys. Ya gimana mau pegang omongannya, mencela-mencela, sebentar bilang A, sebentar bilang B. Bukan, Anda tuh harus ngobrol dengan dia gitu. Sehingga Anda tuh namanya orang yang ngomong kayak kayak saya nih. Saya ngomong membicarakan tentang kayak sekolah saya dulu gitu kan. Tentu beda dengan kita ngobrol enak, duduk tenang gitu kan. Contoh saya katakan misalnya kayak saya tamat sekolah tahun berapa. Nah, saja lupa pengen guys, harus nengok ijazah lebih pasti. Jadi ini adalah sesuatu tuh kalau ngomong klarifikasi itu tentu beda dengan kalau kita tuh ibaratnya apalah gitu kan, langsung lihat barang buktinya gitu. Makanya karena kayak misalnya kayak jurusan ya, kalau Anda paham ya, jurusan itu artinya arah tujuan. Di jurusan itu adalah sesuatu yang ya kayak menjurus gitu. Ya jurusan itu adalah mengenai arah tujuan. Makanya kayak kalau Anda naik angkutan umum ya ada jurusan misalnya jurusan dari Panida Kapuk, jurusan Depok segala macam. Itu jurusan arahnya ke situ. Nah sama kayak sekolah atau kuliah. Jurusan misalnya jurusan matematika ya berarti kita menjurus ke matematika. Jurusan ekonomi menjurus ke ekonomi. Jurusan homiletik berarti menjurus ke arah homiletik gitu. Jadi jurusan tuh ngomong tentang arah tujuan, kan? Makanya kayak ada fakultas ekonomi sekaligus jurusan ekonomi. Jadi jurusan ekonomi adalah arahnya lebih ke ekonomi, dilaungi oleh fakultas namanya ekonomi. Makanya bisa itu artinya ekonomi bisa fakultas, bisa jurusan, bisa ilmu. Ekonomi itu bisa ilmu, bisa jurusan, bisa fakultas gitu. Jadi Anda harus bedakan. Jadi sama ekonomi itu 3 hal di situ mencakup. Ini sama kayak misalnya kayak homiletik itu masuk jurusan juga karena mengarah ke homiletik ya. Kayak mengarah bahkan Protestan juga bisa disebut jurusan. Karena kamu jurusannya lebih kemana nih? Ya entah itu agamanya, entah apanya itu kita bisa katakan kita lebih jurusan kita tuh ke Protestan. Berarti kita arah kita ke Protestan gitu. Paham ya? Jadi arti kata jurusan itu bisa paham itu luas guys. Bukan mesti hanya ngomong tentang jurusan tertentu dalam fakultas tertentu bukan ya, tapi juga ngomong banyak hal. Jadi kalau apalagi ketika orang menyampaikan video klarifikasi itu tentu yang kita harus paham makna dia ngomong jurusannya apa. Apakah jurusan itu dia spesifik seperti jurusan kedokteran, jurusan ekonomi, atau itu jurusan yang arahnya ke situ gitu. Karena ekonomi saja ya. Kedokteran itu bisa dipakai 3 sekaligus, bisa jurusan, bisa ilmu, bisa fakultas. Kita lihat langsung aja. Ya, kita akan lihat jurusan homiletik ya katanya. Dia jurusan penggembalaan tapi jurusannya homiletik ya. Kita lihat apa sih? Ini maksudnya jurusannya itu dia arahnya tuh ke pengembalaan. Arahnya ke belajar homiletik itu, guys. Itu arahnya. Jadi sasarannya ke situ, paham ya? Arti jurusan ini. Maka Luis ini dia dia nggak bisa nangkap apa orang sampaikan gitu. Kan? Kalau orang ngomong tentang jurusan itu artinya arah ya, arah atau tujuan ngomongnya guys. Jadi kita bisa katakan jurusan itu termasuk jurusan homiletik,
Artinya apa? Kalau kita ngomong jurusan yang homiletik, artinya adalah kita mengarah menunjukkan diri kita tuh kepada belajar homiletik gitu loh guys, maksudnya. Homiletik. Homiletik bahasa Yunani kuno. Di sini bahasa Yunaninya ya homiletikos. Homiletikos dari homilos. Dalam agama adalah penerapan prinsip-prinsip umum retorika untuk karya spesifik dari ceramah publik. Perhatikan ya. Karya spesifik dari ceramah publik. Orang yang mempraktekkan atau mempelajari homiletik dapat disebut sebagai homilis atau lebih sering disebut sebagai pengkhotbah. Nah, contohnya nih, Uskup Patrick McGrath memberikan sebuah homili di Palo Alto, California. Jadi sebenarnya homiletik itu adalah berkhotbah. Paham sampai sini? Jadi homiletik adalah ilmu untuk kita berkhotbah. Semua orang akan belajar ilmu ini, tapi ini bukan jurusan dalam sekolah Alkitab. Masa sekolah Alkitab jurusan penggembala? Sama kayak misalnya kayak ilmu ekonomi, itu kan jurusan ekonomi juga gitu. Jadi guys, apa namanya, jurusan itu artinya harus paham dulu apa arti jurusan dan apa dimaksud oleh orang itu dengan ngomong jurusan. Ya, jurusan itu bisa juga ini jurusan itu bisa apa saja, bisa jurusannya angkot, jurusannya ilmu, jurusannya fakultas, ya, dan segala macamnya. Dia harus paham apa arti jurusan. Ini sih nggak ngerti dia arti kata jurusan guys. Tapi jurusannya dibilang homiletika. Ini jelas orang yang nggak ngerti apa-apa soal teologi. Loh, kan dia bilang dia tidak belajar teologi gitu loh. Ini sih gimana sih dia kayaknya di video nanti dia ngomong gitu ya. Tapi ya kalau dia ngomong tentang dia tidak ngomong tentang teologi loh. Ini beda ya. Dia ngomong tentang jurusan. Jurusan itu adalah sesuatu yang umum ya. Jadi Luis ini justru nggak ngerti bahasa ya. Kalau dia ngerti bahasa Indonesia yang benar, dia akan ngerti apa arti jurusan. Jurusan itu bisa menjadi banyak hal. Bisa ilmu, bisa apa? Bisa arah angkot, tujuan angkot, bisa apapun lah itu guys. Yang cocok dengan kata jurusan itu. homiletika dibilang jurusan penggembalaan dong. Gimana Filipus Christian? Jurusan penggembalaan ya. Ini bahasanya adalah sama kayak gini misalnya. Saya ngomong saya belajar ilmu ekonomi ya. Jurusannya adalah apa ya? Jurusannya adalah memperdayakan orang gitu, ekonomi orang gitu. Nah itu kan bisa dipakai kata jurusan gitu. Karena jurusan ini kata yang tidak terbatas pada sesuatu, ya kan? Nah, bisa Anda gunakan pada apa saja. Nah itu yang harus kita pahami. Maksudnya tuh arah tujuannya itu adalah lebih kepada jurusan itu ke penggembalaan, itu loh maksudnya. Nah ini aja Luis nggak paham. Jadi Luis ini nggak ngerti dia berbahasa, dia menciptakan jurusan itu hanya kepada sesuatu yang lebih spesifik, padahal bisa kita pakai untuk banyak hal, ya kan? Ketika saya bisa mengatakan bahwa jurusan saya itu lebih kepada kepenggembalaan, jurusan saya itu adalah lebih kepada kepada nge-YouTube. Jurusan saya lebih kepada ngurus akun game. Itu kan arah saya kemana, tujuan saya kemana gitu kan. Jurusan saya itu adalah lebih kepada dakwah gitu. Dakwah itu bisa dikatakan jurusan loh. Jurusan bukan mesti jurusan itu adalah sesuatu yang seperti di kuliah, jurusan ini itu enggak. Jurusan itu berlaku banyak hal ya, berlaku global dan berlaku pada banyak hal. Kalau Anda ngerti bahasa ini saya yang baik dan benar ya. Kalau saya kan ngerti ya, tahunya cuma jurusan yang ada di kuliah saja gitu. Coba dicek dulu lah Mas Filipus, tanya di sekolah Alkitabnya Mas dulu, homiletik itu apa. Kalau sampai dosennya juga nggak ngerti lagi homiletik, nanti suruh ketemu saya ajarin apa yang disebut dengan homiletika. Tadi dia tidak sedang menjelaskan tentang homiletika ya. Jadi tidak ada yang perlu disampaikan Luis bahwa nggak ngerti tentang homiletika loh. Dia aja tidak tidak menjelaskan apa itu homiletik. Jadi gini, ketika misalnya saya menyebut saya jurusan homiletik, atau saya jurusan dakwah, atau saya jurusan sepak bola, atau saya jurusan basket. Nah, kalau saya tidak menjelaskan apa itu basket atau sepak bola, Anda tidak bisa mengetahui apakah saya paham tentang itu.
Karena jadi anak nggak bisa menjudge kalau saya nggak paham. Hanya saya berdasarkan kata saya adalah saya jurusan sepak bola misalnya. Nah, Anda bisa karena saya nggak paham ketika saya jelaskan tentang apa itu sepak bola atau apa itu kayak dia kan menjelaskan apa itu homiletik, baru bisa katakan bisa dinilai bahwa ini dia tidak ngerti homiletik. Nah, jadi Luis ini justru dia nggak ngerti. Orang yang cuma ngomong kalau dia tuh jurusan homiletik tapi malah dia nggak ngerti homiletik. Paham nggak maksudnya? Padahal kita katakan jurusan itu artinya luas gitu loh. Jadi Luis ini ngawurnya parah guys, pasti parah. Dia menilai sesuatu yang kayak Luis lah. Luis ini misalnya dia tidak bahas tentang apa ya, tentang Katolik misalnya. Dia cuma bilang gini ya, misalnya kan, saya punya teman yang Katolik atau saya baru pindah dari Katolik atau apa itu yang dia ngomong tentang Katolik. Tapi dia tidak menyebutkan apa itu Katolik. Nah, kita nggak bisa nilai. Dia nggak paham tentang Katolik, nggak bisa nilai guys ya. Nah, jadi intinya adalah dia harus sebut dulu Katolik itu apa ya, seperti Mas tadi ini. Kita sebut dulu apa itu homiletik, baru kita bisa nilai. Jadi kalau nggak bisa kita nggak bisa nilai guys. Nah tapi Luis itulah saking ngawurnya dia merasa bahwa apa orang ini nggak ngerti tentang homiletik sehingga perlu dia jelaskan gitu ya. Nah ini kan logika yang absurd guys, yang ngawur. Dan selain itu juga dia pakai homiletika pedagogi lagi. Apa pula ini? Kita lihat ya. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan Jadi kan pas itu, dia katakan dia tuh mengajar, bukan mendidik. Artinya pas ya, pedagogi mengajar, ya, lalu tadi apa namanya homiletik tentang khotbah, ceramah gitu, itu tepat sekali. Ya, karena ini tidak mendidik ya. Mengajar tuh tentu beda dengan mendidik. Mengajar tuh di bawah mendidik. Itu lebih tinggi lagi gitu kan. Itu udah tingkat pada tingkat apa gitu guys. Kalau mengajar itu kan masih tingkatnya lebih rendah daripada pendidik gitu istilahnya kan. Pengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran Socrates. Ini gambarnya sini seorang guru sedang mempraktekkan ilmu dan seni dalam memotivasi peserta didik. Nih guru nih guru kan. Iya, karena pedagogi ini lebih kepada guru. Tapi tadi Filipus Christian bilang, oh pedagogi bukan menjadi guru. Nah, sekarang penggembala. Kalau gini ya, dia mengatakan bahwa hubungannya adalah mengajar dan mendidik. Ya, dia bilang kalau di video yang lainnya dia akan sampaikan sini dia ngomong tentang nggak bisa di sekolah teologi. Karena kan sekolah tinggi teologi itu kan. Ya itu cuma sebatas mengajar saja ilmunya ya makanya dan ingat ya, dan jurusan itu ya misalnya ngomong tentang homiletik atau pedagogi tentu belum tentu tuntas gitu ya kan, mungkin juga seberapa gitu kan. Jadi banyak hal berperan guys di sini faktornya, makanya Anda harus ngobrol bareng sama dia. Ini nggak bisa kita tuh melihat itu foto, nggak bisa guys. Orang ngomong apa lalu kita nilai, nggak bisa. Kita harus duduk enak ngobrol sama dia, minta sertifikatnya. Mana mas nih belajarnya homiletik itu tuntas apa tidak gitu kan. Nah itu perlu ditanyakan. Dan lagi itu nggak penting ya, nggak penting kenapa? Kita tuh fokus saja pada komunikasi. Bisa kita bahas tentang topik penyebab Yesus, ya tengok komunikasinya, dalilnya gitu, itu cukup. Mau yang ngomong tuh bukan pendeta, mau ngomong pendeta, mau ulama bukan ulama, itu nggak jadi soal. Ya, karena kalau gitu semuanya berarti apapun yang pendeta ucapkan benar, ulama ucapkan benar, kan tidak begitu logikanya kan? Tapi tetap harus lihat daripada argumentasinya guys. Konsisten nih, Filipus Christian pasti bilang, saya jurusan penggembalaan homiletika. Dan kemudian dia mengatakan bahwa gembala itu berbeda, tidak boleh masuk ke dunia pendidikan. Tapi dia bilang jurusannya homiletika pedagogi. Ini bagaimana ini? Filipus Christian. Bukan masuk ke dunia pendidikan, tapi bukan mendidik. Dia mengajar. Ya. Jadi Filipus membedakan antara mendidik dan mengajar. Nah, itu saya setuju. Mendidik itu lebih total guys. Karena mengajar itu hanya kata-kata. Mendidik itu dengan kata-kata dan perbuatan, ya. Lebih kompleks mendidik. Kayak saya mendidik anak-anak saya. Ada guru yang mengajar murid, ada guru yang mendidik murid. Guru yang mengajar murid, dia hanya sebatas tampil di depan kelas dan ngomong.
nah ini begini 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 dah. Tapi guru mendidik dia lebih daripada itu. Mendidik itu dia memberi contoh, melalui perbuatannya juga. Mendidik ya, dia murid salah dihukum, itu mendidik. Pengajar tidak hanya sebatas untuk menyampaikan materi, sudah itu mengajar. Itu lebih daripada itu, semuanya diperhatikan di aspeknya, termasuk ya, aspek-aspek ya yang berhubungan dengan perbuatan gitu kan, itu mendidik. Jadi mendidik itu membutuhkan lisan dan perbuatan. Kalau mengajar hanya lisan saja, itu bedanya guys. Kita dengar sekali lagi coba ya. Dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan, jadi dia akan pegang jemaat, dia nggak boleh jadi guru, dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog, dia nggak boleh jadi. Jadi dia ngomong tentang guru di sekolah tinggi teolog ya, sekolah tinggi yang mendidik bukan mengajar ya. Jadi ya hanya sebatas gembala lah gitu kan. Guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan, seperti saya ijazahnya pengembalaan, tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya, homiletik ya. Homiletik dan pedagogi ya, homiletik dan pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan, beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan, doktrinisasi. Jadi ya, nah kan bener kan dia bilang pengembalaan dan pengajaran doktrinal ya, bukan pendidikan dan lain-lain. Istilah yang dipakai aja homiletika pedagogi ya, itu jelas pendidikan. Homiletika khotbah, bukan pengembalaan. Nah jelas pengajaran guys ya, pengajaran, jadi mengajar. Dan ini tentu ada hubungan dengan pengembalaan, karena apa namanya ya, itu semua adalah suatu kesatuan ya, pengembalaan pengajaran. Nah makanya dia bedakan itu dengan tingkatan lebih tinggi, yaitu pendidikan, yaitu sekolah tinggi teologi misalnya gitu. Dia hanya baru levelnya gembala ya, hanya mengajar, dan itu pun belum tentu dia tanyakan lah. Intinya adalah apakah dia sempat kelar atau gimana gitu. Intinya adalah kita sebanyak ngobrol dengan orang ini gitu, nggak ngelihat dari kata-kata lalu macam-macam. Suatu tuh yang hanya melihat dari kata-kata orang itu, karena ini kan namanya orang ngomong ya. Kalau kondisi begini kan bukan ngomong yang enak ngobrol gitu, ya kan. Sama kayak polisi, cuman kalau polisi cuma menandakan pada keterangan pelaku ya, itu polisinya bisa ngaco nanti. Makanya dia perlu ke rumahnya, ya kan. Bahkan menggeledah rumah untuk cari barang bukti gitu kan. Nah, itu baru benar. Tapi kalau polisi adalah fitnah dia. Hanya ya kayak polisi yang menangkap dan atau hakim menjatuhkan tersangka hanya berdasarkan pengakuannya, kan bisa begitu guys. Dari sini ya, bagaimana omongannya nggak bisa pegang. Nih orang sebenarnya jurusan apa? Ada sekolah Alkitab nih, jurusan homiletika atau apa? Tapi ngomong-ngomong guys, ya jurusan tuh bisa apa saja. Makanya saya paham ya, jurusan tuh bisa apa saja. Jurusan kayak saya jurusan menyanyi, bermusik, jurusan jurusan bola juga ada jurusannya lagi, jurusan tiki taka ya kan, jurusan ya lain-lain lah semuanya. Jadi jurusan itu ada banyak hal yang bisa dipakai kata jurusan juga guys. Itu yang harus tidak pahami. tidak ada loh jurusan homiletika itu mata kuliah aja. Jadi dalam sekolah tinggi Alkitab ya, misalnya kayak teologi ataupun pendidikan agama Kristen ataupun apa, homiletika itu bukan jurusan. Homiletika itu adalah mata kuliah. Jadi homiletika itu bukan arah tujuan ya. Ya ngerti ya guys. Arah tujuan tuh kata lainnya adalah jurusan. Jadi dia tuh lebih ke arah homiletik. Tujuannya tuh homiletik. Bisa dipakai kata jurusan di situ. Nah itu Luis ya paham. Jadi Luis mengkerdilkan kata-kata jurusan gitu. Jadi jurusan itu hanya boleh dipakai untuk hal itu aja, kan nggak gitu guys ya. Jurusan itu bisa dipakai untuk banyak hal. Jadi Luis itu dia seakan-akan dia tuh seorang ahli bahasa yang menentukan untuk ini aja dipakai, kan nggak gitu. Kalau dia lihat bahasa yang baik dan benar, dia akan tahu kalau jurusan itu dipakai untuk banyak kata gitu kan, jurusan itu. Jadi kayak homiletik itu masuk jurusan juga, bisa dipakai jurusan itu, jurusan homiletik, jurusan pedagogi ya kan. Nah, tergantung apa yang masuk itu adalah jurusan yang ada di sekolah itu, atau itu jurusan dalam artian
itu adalah arah tujuan. Ada lebih spesifik kemana gitu guys, lebih spesifik ke homiletik gitu maksudnya. Menjurus artinya mengarah menuju homiletik, menuju ke pedagogi. Di situ arah tujuannya, ke situ guys pembelajarannya. Kalian akan mendapat mata kuliah berkhotbah, itu bukan jurusan. Jadi kalau orang ini nih, Filipus Christian yang ngomong itu adalah jurusan, ini jelas ngaco dan ngawur bin ajaib. Kita lanjut ya. Ngaco ngawur dulu ya, saya ngerti artikan jurusan, lalu ngomong ngalong gitu di sini guys. Kita akan lihat ada beberapa lagi yang melenceng sebenarnya. Kita akan lihat lagi. Berbeda lah dengan ketika seperti lalu saya pernah merespon video dari saudara saya ini si Didit Juli sama siapa ini Luis Prasetyo, itu mereka mengatakan dicari nama saya di data apa namanya itu tidak muncul nama saya. Yang pertama yang dia ketik adalah Filipus Christian. Filipus Christian adalah nama baptis, bukan nama akte saya. Udah tahu belum nama akte saya? Nama KTP saya, nama ijazah saya kan enggak tahu dia. Makanya nggak ketemu kan di data itu. Jadi makanya nama akte, nama KTP, nama akte KTP, lagi nama ijazah itu beda dengan nama baptis ya kan. Baptis itu nama diberikan ketika dibaptis, tapi nama akte, nama KTP, nama ijazah itu biasanya sama. Karena nama itu diambil dari nama yang diberikan oleh ayah ibu kita ketika baru lahir. Ketika sedangkan baptis adalah nama yang diberikan ketika dibaptis, itu beda guys. Makanya itulah akibatnya kalau Anda tuh coba mencari sesuatu tuh yang tidak Anda pahami gitu kan. Harusnya kan mencari nama dia ini kan pakai nama asli, nama akte lahir atau KTP, nama ijazah, bukan pakai nama baptis gitu. Makanya itulah guys saya katakan ya, makanya ngobrol enak, duduk enak, Anda bisa tahu. Oh gitu, jadi nggak bisa hanya cari-cari gitu, nggak bisa guys, googling sendiri itu tentang orang nggak bisa, ya kan? Ini orang ini bukan sama kayak ilmu tentang suatu, misalnya Anda belajar tentang ilmu sejarah bisa dicari di Google, Anda bandingkan sini. Tapi kalau orang nggak bisa guys, karena orang itu kan pribadi dia nggak mungkin beda sama dengan kita yang kepentingan untuk posting ilmu tuh kita dengan enak saja kita posting ilmu di internet, karena memang ilmu itu kan bukan privasi. Tapi kalau data pribadi kan nggak semua orang mau nyampaikan di publik gitu, sehingga untuk data pribadi kan kita perlu ngobrol dengan orangnya, beda dengan ngomong ilmu lain guys, data lain gitu. Itu poin di situ guys yang harus kita pahami. Data universitas begitu, data mahasiswa atau sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Aneh banget, dia bilang katanya namanya itu bukan Filipus Christian, ternyata di KTP-nya bukan itu. Ya selama ini ternyata nama Filipus Christian itu adalah nama KW Anda. Nama aslinya bukan itu. Jangan-jangan nama. Jadi kalau itu karena nama KW, berarti baptis itu mengajarkan kita untuk pakai nama KW gitu kan. Yang berarti kan kalau dianggap nama KW itu jelek gitu kan itu nama dipakai oleh untuk baptisan, berarti baptis itu jelek dong. Kenapa nggak dibaptis dengan nama asli saja? Kenapa masih pakai nama baptis itu? Nah, jadi yang salah bukan dia, yang baptis dong, gitu kan? Baptisnya Luis, kenapa kok pakai nama baptis segala? Harusnya kan tetap pada nama aslinya gitu guys. Menurut saya sih itu nggak salah ya. Karena masalah di situ, Luis saja mempermasalahkan gitu kan. Anda adalah nama Islam sejak lahir. Tapi lagi makin ngaco lagi. Nama Anda nama Islam sejak lahir. Ada bukti yang ngomong gitu. Luis nih guys, dia ngomong-ngomong itu tanpa bukti gitu. Jadi dia nuduh, dia buktikan. Coba buktikan mana nama orang ini yang nama Islamnya mana? Nama KTP-nya Islam itu mana buktinya? Kan? Sedangkan tadi aja sudah salah itu. Menggunakan nama baptis untuk mengecek. Padahal itu bukan nama KTP dan nama akte. Makanya inilah orang-orang yang begini guys ya, itu memang sering fitnah kerjaannya guys. Hanya ya nggak ngobrol enak, nggak. Jadi kalau polisi hanya berdasarkan gitu, banyak orang nggak tangkap gitu kan, karena nggak perlu pembuktian. Jadi enak, emang enak guys, tujuan itu enak memang, tidak sangat enak, karena nggak perlu data, nggak perlu beda rumor segala macam, cukup ngomong aja gitu kan. Ya, lihat orang ini ngomong apa, lalu ada cari-cari di mana kelemahannya, lalu ada serang. Nah, itulah ini orang juga. Jadi nggak objektif mereka guys. Ngomong Filipus Christian supaya kelihatan Kristen dari kecil, iya nggak sih?
ternyata bukan nama Kristen selama ini, namanya KW Jadi guys. kalau nama Ya sekarang nama kita baptis artinya kan apa baptisnya nggak tahu ya. Biasanya anak kecil, kalau Kristen itu kan anak kecil dibaptis. Jadi mungkin beda berapa bulan setelah dia lahir. Jadi apa dari nama aslinya diubah jadi nama baptis gitu ya. Siapa dia memakai, jadi beda nama baptis dengan nama lahir kan. sudah tahu bahwa ternyata Filipus Christian itu namanya bukan asli ya. Itu nama Kristen itu ternyata nama bohongan. Nama aslinya ternyata tidak diketahui. Ya pantesan aja nggak ada di dikti. Makanya cari tahu, datangi orangnya, bukan dengan mencari-cari yang sesuatu yang tidak ada ketahui. Jadi nama aja dia sudah salah dalam mencari dia kan. Masa nama baptis dipakai untuk mencari di situ, sedangkan dia merasa dia memberi dengan data itu nama itu pakai nama KTP atau akte yang nggak ketemu lah. Nah itu aja Luis sudah melakukan kesalahan. Bukannya minta maaf atau ngaku salah, dia malah ngeles gitu guys, ya kan? Oh itu nama KW, ya berarti kan terbukti salah anda. Kok bisa nama KW ada nama baptis ada pakai untuk mencari data gitu guys. Jadi harus tahu, harus tanya dong nama aslinya, datangi orangnya. Itu kan data pribadi dia, apa anda untuk memaksa dia minta itu kan? Lalu kalau dia tidak memberikan, katakan dia tuh namanya nama Islam itu atau gimana? Itu kan fitnah, ini tidak berdasar guys. Jadi kalau kita tuh nggak pernah ngomong sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Kita nggak tahu nih dia namanya apa, nama aslinya, ya kita nggak usah ngomong. Nggak kayak dia nih langsung ngomong, oh namanya aslinya Islam dan segala macam gitu kan. Itu kan fitnah namanya guys. Tapi diomongin tanpa adanya bukti. Ya makanya aja kita meragukan siapa anda, latar belakang anda, namanya aja nggak jelas cuy. Ya udahlah, nanti kita tunggu aja nama aslinya siapa. Mas Filipus Christian kasih nama asli saja supaya saya cek di dikti. Siapa tahu ada ketemu kan, nanti saya bantu umumkan kalau mas ini benar-benar pendeta. Oh, pendeta atau evangelis ya? Nah ini juga konsisten cuy. Dimana dia bilang katanya dia pendeta muda, tapi dia ngaku terus kalau dirinya itu adalah seorang evangelis. Mana yang benar nih? Pendeta tuh bukan pendeta muda. Pendeta muda tuh belum sebut pendeta. Ini videonya pernah saya bahas di beberapa video saya kemarin lalu ya. Kemudian Luis juga yang menuduh seorang tuh Muhammad Wanita tuh sebagai itu. Padahal dia tuh adalah, saya jelaskan di situ di Kristen itu ya, di salah satu demonstrasi itu dia pakai sistem pendeta pembantu namanya. Pendeta pembantu, lalu pendeta muda, baru pendeta. Itu Luis dia nggak paham dengan itu kan, karena dia ini terpaku pada gereja sendiri. Padahal di masih gereja itu udah banyak. Dia aja nggak mau keliling. Kalau kita kan masih mau cari gitu kan. Oh ini tuh bedanya gereja satu sama gereja lain. Kalau dia kan tidak. Dia berdasarkan pada gereja dia, ketika beda lalu dia salah-salahkan. Padahal kan nggak begitu harusnya. Jadi sekarang di dunia ini hanya ada satu denominasi gereja dia aja. Padahal ada banyak denominasi gereja di dunia ini. Yang berbeda tentu pengajarannya kan. Dan juga tentang hal lain dan seluruhnya. Dengar aja videonya. Pendeknya adalah 2 tahun ya. Kita hitung tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2. Pendidikannya 9 bulan per tingkat, itu pendidikannya 9 bulan, prakteknya 3 bulan. Jadi ada 12, 1 tahun ya sudah dengan praktek. Praktek itu namanya vikaris atau pendeta pembantu. Tetapi begitu tamat langsung dihabiskan menjadi pendeta pembantu dan pendeta pembantu ya. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun ditabiskan menjadi pendeta muda, kemudian setelah pelayanan beberapa tahun akan ditabiskan menjadi pendeta. Ini sama kayak mualaf wanita kemarin yang kita komentari. Jadi pendeta pembantu, pendeta muda, baru pendeta. Lalu sih dia nggak tahu ya ada begituan. Dikira mana ada pendeta pembantu, padahal ada loh faktanya. Makanya biasanya harus banyak belajar lagi. Kita aja yang bukan Kristen mau belajar. Masa dia nggak mau gitu kan, yang dari Kristen sendiri. Saya hanya sampai level pendeta muda. Oke, kita sudah dengar bahwa dia ternyata adalah seorang pendeta muda. Saat ini, detik ini ketika kita lihat video ini, ternyata dia mengaku dirinya adalah seorang pendeta, guys. Oke, bisa paham ya sampai sini ya? Dia pendeta. Pendeta muda dengan pendeta tuh beda. Makanya lihat lagi, Anda googling lah. Pendeta muda tuh bukan pendeta, belum di pendeta. Ya, masih calon. Pendeta muda tuh sama kayak calon pendeta, gitu loh. Sama kayak pangeran muda atau raja muda, itu belum raja dia, karena dia istilah bagi calon penerus gitu kan. Kayak karateka muda,
Dia menjadi karateka, dia masih calon karateka gitu kan, calon karateka yang ya yang sudah layak dianggap sebagai karateka gitu loh. Tapi tahu nggak, sebelumnya dia itu ngaku evangelis doang. Jadi tahu ya, evangelis dan pendeta itu adalah beda. Titelnya berbeda. Evangelis itu belum menjadi pendeta, tapi pendeta muda sudah jadi pendeta. Tapi orang Pendeta muda itu belum jadi pendeta, Luis. Ya, Anda bisa cari lah di betul ya. Mamanya pendeta muda, pendeta yang belum matang ya, belum jadi pendeta, belum jadi pendeta yang sama kayak mangga muda. Belum jadi mangga yang masak itu, belum masak, belum bisa mangga muda nggak bisa dimakan jadi kayak mangga masak. Belum jadi mangga yang dijual, mangga muda. Makanya jadikan rujak atau apapun itu. Atau kayak ya apapun yang muda lah. Misalnya kayak ya apalah gitu yang masih muda tuh sesuatu yang belum jadi, masih muda gitu, belum matang. Kalau mau jadi itu kan matang ya. Jadi pendeta itu adalah suatu orang yang sudah matang, bukan lagi masih muda atau mengkal gitu kan. ini dia ngaku evangelis, padahal sekarang dia ngaku pendeta. Coba kita lihat ya jejak digitalnya. Oke, perhatikan dalam video ini. Dalam video ini ya, waktu itu dia live tanggal 10 Februari. Dia masih menggunakan di sini evangelis Filipus Christian. Iya, lihat ya, perhatikan. Evangelis Filipus Christian. Dia mengaku dirinya evangelis. Lah dia ini katanya pendeta muda. Sekarang di sini ngaku evangelis, sekarang ngaku pendeta muda. Mana yang benar? Dan ternyata nama Filipus Christian juga ini nama KW. Nama asli. Nama titel itu nggak mesti berdasarkan daripada ijazah atau apa kita guys. Itu bebas-bebas saja gitu. Misalnya ya intinya gini loh, Anda harus konfirmasi lagi ini titel dari mana gitu kan. Jadi ya sah-sah saja Anda pakai titel apapun. Jadi jangan kaitkan ini ya kayak investasi dengan apa dia itu nggak ada hubungannya guys. Orang sah-sah saja pakai titel apapun di medsos. Contoh kayak di medsos orang katakan titelnya adalah apa misalnya pemilik perusahaan atau apalah gitu kan, atau titel apalah satu di apa misalnya pakai titel game misalnya kayak apa ya, game apa itu dia sebut istilah sebagai petani. Nah ini kita harus pahami ini petani apa nih, apakah petani game apa petani apa gitu kan. Nah, makanya kita harus tanya lagi, nggak bisa ada menjadikan titel itu sama kayak aslinya, nggak bisa guys. Itu hanya titel yang dibuat dan itu tergantung kepentingan dia apa gitu kan buat titel itu gitu, nggak bisa harus sama dengan titel aslinya gitu kan. Nah, jadi orang yang bertitel pendeta muda kan mungkin dia pengen menyebut dirinya evangelis, jadi sebutan itu evangelis itu adalah dia lebih cocok mengenakan dirinya itu sebagai evangelis. Jadi bisa gini, saya misalnya saya punya titel misalnya, contoh ya, saya punya titel itu ya titel saya misalnya adalah saya adalah seorang yang bertitel yang punya ijazah misalnya S1 ekonomi. Tapi saya lebih suka mentitelkan saya sebagai pakar gaming misalnya. Itu gak ada masalah. Bukan berarti ketika saya ngomong saya adalah titel saya adalah gaming master atau ya gaming antusias gitu kan. Itu kan titel juga kan, gaming master, gaming antusias atau pembicara game atau pakar game itu adalah suatu hal yang titel juga. Itu nggak ada bisa hubungan sama titel saya, ijazah saya itu nggak bisa. Oh saya punya ijazah ini rupanya titel saya kok beda. Berarti bohong kan, nggak bisa begitu guys. Makanya dia adalah titel tuh titel tuh banyak ya, titel di medsos ya, titel bahkan di medsos tuh dia ada orang di titel dia tuh kayak apa ya, kayak pemimpin umat misalnya, atau dia memiliki titel apa gitu kan, nggak masih sesuai dengan yang aslinya ya kan. Nah, mungkin dia merasa dia lebih dia kayak merasa lebih apa gitu, tapi ternyata nggak ada gitu. Jadi apa namanya, masa tuh suatu yang dia merasa itu lebih seperti itu meskipun yang titel yang sebenarnya nggak seperti itu gitu, apa namanya istilahnya. Jadi itu masih lebih cocok di situ gitu, meskipun dia seorang yang bertitel ekonomi mungkin dia lebih memahami ilmu selain ekonomi misalnya gitu kan. Nah itu sah-sah saja gitu kan. Karena juga kayak saya misalnya bertitel gaming master atau pakar gaming atau pembicara gaming, bukan berarti saya tuh
punya titel itu, karena nggak ada orang kan yang buka jurusan gaming kan nggak ada. Masa tuh gaming ada jurusan gaming itu, masa tuh kayak jurusan buat game ada, tapi kalau yang jurusan apa kan nggak ada guys. Jurusan tentang bahas game atau apa gitu kan, review game itu kan nggak ada di itu. Ya ada cara mungkin jurusan cara mempromosikan game, cara buat game gitu kan. Nah, tapi saya memberi titel saya sebagai pakar game yang dalam hal misal review segala macam gitu kan, ngomongin tentang game lah. Jadi dia adalah itu nggak mesti sama titel yang kita pegang dengan kita beli titel pada diri kita sendiri, itu suka-suka aja gitu kan. Bahkan orang ada orang tuh bikin titel perampok hati wanita gitu kan. Nah, itu berarti dia mungkin dia merasa dia adalah seperti seorang yang pria yang punya kemampuan untuk melakukan wanita, padahal aslinya mungkin dia nggak begitu kan. Padahal faktanya tidak ada wanita yang tahu pada dia. Jadi titelnya nggak bisa dijadikan pegangan kalau dia tuh seperti itu atau bukan itu gitu guys. Karena itu adalah sebatas titel, bisa apa saja yang dia suka gitu kan. Aslinya nggak diketahui ternyata. Dia bilang-bilang katanya namanya Filipus Christian. Ternyata bukan Filipus Christian juga guys. Jadi siapa yang benar nggak tahu. Jadi, terserah orang mau pakai nama apa di ininya. Ya misalnya kayak ada artis misalnya namanya itu tapi bukan itu nama artinya kan bebas saja. Ini kan nama panggung sebenarnya. Jadi ya dari sini nggak bisa bedakan mana nama panggung mana nama asli. Ke saya nih nama panggung saya Bobby Herian. Saya pakai nama asli itu nama panggung. Ada orang-orang nggak memakai nama aslinya untuk nama panggung kan, kayak Filipus Christiani dia pakai nama baptisnya. Ada lagi yang memang nama yang betul-betul nama yang bukan nama aslinya yang ya kayak juga ya kayak ada artis yang memakai nama itu yang dia ciptakan sendiri, bukan nama dia pemberian ayah ibunya sesuai akta atau KTP guys. Itu sah-sah saja. Nama panggung tuh bisa apa saja. Suka-suka kita nama panggung itu kan. Sengaja kayak Pusla Merah, bukan namanya Pusla Merah, bukan gitu kan. Itu perlu Anda pahami guys. Tahu latar belakangnya bagaimana, apalagi ditanya pendetanya di gereja apa ya jelas nggak tahu lah. Ini aja dia nggak jelas namanya dan gelarnya. Jadi jelas sih. Jadi metode ini adalah metode fitnah ya. Nah, hanya berdasarkan kata-kata, klarifikasi, tanpa mau ngecek ke TKP gitu. Ini sama kayak polisi hanya menangkap orang berdasarkan dari pengakuannya, statementnya, oh ini apa. Kan kayak gitu. Polisi aja harus menggeledah rumah untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan saksi. Ini nggak seperti di sini yang hanya berdasarkan dari klaim orangnya saja. Itu metodologi yang absurd untuk menilai seorang dan akhirnya jatuhnya fitnah guys. Ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus Christian ini hanya keplin-planannya aja, nggak bisa dipegang omongannya ini. Oke, sampai di sini kita sudah melihat ini bukan pintar, lu sih nggak paham apa yang orang ngomongin, nggak paham. Dia dia memahami jurusan itu sebagai sesuatu yang spesifik, kan tidak. Jurusan itu bisa pakai banyak hal dan juga hal lainnya tuh dia tidak memahami apa yang orang yang sampai itu dia nggak pernah paham mesti guys. Karena itu tadi dia tidak ngerti arti kata jurusan, dia pikirannya sempit, nggak pikiran terbuka dan segala macam gitu kan. Intinya adalah orang-orang kayak gini tuh itulah dangkal guys pemikirannya. Dia bahkan nggak tahu kalau ada istilah-istilah pendeta muda, itu artinya apa, lalu pendeta pembantu. Di videonya sebelumnya kan dia pernah ngomong itu bahwa nggak ada pendeta pembantu, padahal ada faktanya gitu. Nah itu tadi dia hanya melihat dirinya, melihat gerejanya tanpa mau piknik mencari tahu. Kita aja nggak Kristen tuh mau cari tahu, masa dia Kristen nggak mau cari tahu guys. Bahwa di Kristen tuh banyak sekali denominasi dan beda-beda. Dan kita harus belajar untuk mengetahui tentang masing-masing denominasi itu. Jadi biar tidak timbul fitnah seperti yang dilakukan oleh Luis Masito ini gitu kan. Berapa hal dan sebenarnya masih ada juga seperti dia ngaku katanya dia adalah karismatik, dia bukan Calvinis katanya. Tapi sistem belajarnya yang 9 bulan itu sebenarnya itu sistem belajar dari Kristen Pantekosta ya, atau Pentakosta kayak GPDI itu biasanya setahun 9 bulan. Kalau kuliahnya 2 tahun jadi 18 bulan begitu, dan kemudian nanti dibekali pelayanan kemudian terjun dalam. Kan dia katakan 9 bulan itu teori, 3 bulan praktek. Ini praktek itu langsung pengajaran guys. Jadi sebenarnya itu fix-nya 12 tahun. Sama contoh kayak anak magang ya, di sekolah tempat saya kerja di hotel tuh ya, itu ada anak magang. Mereka itu setahun penuh, tapi tidak semua teori, ada praktek.
pakainya magang ke hotel, ya, atau tempat-tempat kayak rumah sakit atau apa itu ya, sekolah-sekolah yang ya sekolah atau lah sekolah SMK itu belajarnya setahun, tapi mereka dibagi menjadi teori dan praktek. Praktek itu juga belajar loh, cuman belajar namanya praktek, ngerti ya? Ini tetap belajar setahun penuh, 12 bulan. Cuma 3 bulan dipakai teori, apa praktek, 9 bulan teori guys. Itu yang harus dia pahami. Jadi seakan-akan praktek itu nggak belajar bagi dia, praktek juga belajar. Praktek juga belajar, masuk materi pembelajaran, tapi namanya praktek, ya. Jadi materi yang sudah diajarin itu berupa teori 9 bulan dipraktekkan dalam waktu 3 bulan. Jadi lengkaplah satu pengajaran setahun itu guys. Yang pelayanan itu adalah Pantai Costa, bukan gereja karismatik. Nah ini juga nggak konsisten sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya lebih cerdas dan kita semuanya tidak mudah dibohongi dengan orang-orang macam. Jadi cara cerdas always adalah Anda tengok di medsos. Jadi Anda tuh tinggal nyari data pribadi orang tuh di medsos. Jadi seakan-akan semua orang tuh memberikan data pribadi di medsos gitu. Kalau orang tuh nggak ngasih di medsos, kasih data pribadi, lalu katakan itu bohong, cuma tipu. Itu kan absurd guys. Seakan-akan kita semua dipaksa untuk memberikan data pribadi di medsos itu kan. Kalau kita masuk di medsos pun dia nggak paham. Kita masuk ngomong tentang jurusan, dianggap jurusan apa gitu kan. Jurusan itu artinya global gitu kan. Juga hal-hal lain tadi yang saya sampaikan semua ini adalah orang-orang kayak ini adalah orang-orang yang justru gagal paham. Justru yang katanya tukang bohong, orang tadi itu, padahal dia tukang bohong. Hanya berdasarkan suatu pada, ini sama kayak polisi atau hakim itu hanya menangkap penjahat berdasarkan pengakuannya saja. Misal dia hakim ini ya, dia ada polisi yang memang memantau kata orang nih. Oh, ini mana nih yang bisa ditangkap nih kan? Harusnya kan nggak begitu, harus tengok barang bukti. Misal ada orang mengatakan ya, saya adalah ya saya adalah evangelis atau saya adalah ini. Lalu dikatakan memang gitu, nggak bisa begitu. Cek dulu. Maksud Anda ngomong itu ada tuh titel Anda merasa punya kemampuan lebih itu atau Anda memang punya titel itu. Kayak saya adalah seorang master game misalnya. Itu nggak bisa Anda tuh nilai itu adalah sebagai punya ijazah tentang itu kan, nggak ada ijazah tentang review game atau apa gitu kan. Jadi ini adalah harus dilihat lagi barang buktinya. Jadi kalau tidak Anda akan jatuhnya pada bohong dan fitnah, dan itu yang sedang dilakukan Luis. Hanya berdasarkan pada kata-kata di medsos ya, melihat langsung bisa membuktikannya, itu tukang bohong gitu. Anda bisa memakai kata-kata di medsos ya, karena medsosnya Anda tahu ya, itu medsosnya nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Dan orang ngomong di medsos tuh tentu suka-suka dia, ya, orang ngomong di medsos suka-suka dia. Jadi itu nggak bisa dijadikan barang bukti medsos itu. Barang bukti itu adalah sesuatu yang kita, makanya polisi itu bukan cuma nengok medsos ya, karena barang buktinya bukan medsos, tapi polisi itu gunakan barang bukti itu adalah langsung geledah lokasi TKP, bukan menggunakan di medsosnya buktinya enggak, ya kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.